Musim dingin akhir tahun, udara di Nanking terasa menusuk hingga ke tulang. Di bawah langit abu-abu yang seolah enggan menatap ke bawah, bayangan pasukan Kekaisaran Jepang kian mendekat. Kota yang dulunya ramai, kini senyap. Para prajurit Tiongkok yang sempat bertahan memilih mundur, meninggalkan rakyat biasa dalam ketakberdayaan. Tak ada benteng yang kuat, tak ada bala bantuan. Yang tersisa hanyalah doa-doa lirih dan ketakutan yang tumbuh di balik dinding rumah-rumah reot. Di tengah kepanikan, sekelompok kecil warga asing mencoba menciptakan harapan. Mereka membentuk zona aman, tempat perlindungan bagi warga sipil. Salah satu yang paling menonjol adalah John Rabe, seorang pria asal Jerman yang ironisnya adalah anggota partai Nazi. Tapi di tanah Tiongkok ia berdiri sebagai pelindung, bukan penjajah. Bersama misionaris, dokter, dan relawan, mereka berusaha menghalangi mimpi buruk yang perlahan nyata. Namun semua itu tak cukup. Ketika pasukan Jepang menerobos gerbang Nanking, yang datang bukanlah prajurit, tapi segerombolan haus darah. Mereka bukan lagi manusia, melainkan bayangan gelap peradaban yang runtuh. Di hari-hari pertama tidak ada peringatan, tidak ada pengumuman, hanya jeritan yang terdengar dari kejauhan, dan bau anyir yang perlahan menyebar ke seluruh kota. Apa yang terjadi setelahnya bukan sekadar perang, itu adalah pembantaian, pemerkosaan, penyiksaan, neraka yang turun dalam wujud manusia berseragam. Di sudut-sudut jalan, tubuh-tubuh bergelimpangan, dibiarkan membeku oleh angin musim dingin. Banyak dari mereka bukan prajurit. Mereka adalah ibu, anak, kakek, atau perempuan yang tengah menggendong bayinya. Para tentara Jepang menyeret warga dari rumah ke rumah, menuduh mereka sebagai penyusup, lalu mengeksekusinya tanpa pengadilan. Tidak peduli siapa, tidak peduli usia, tidak peduli apakah mereka menyerah atau berlutut sambil menangis. Pemerkosaan menjadi senjata perang. Dalam rumah-rumah yang dulu menjadi tempat berlindung, tangisan perempuan menggema di balik pintu-pintu tertutup. Beberapa diperkosa di depan suami mereka. Beberapa dibunuh setelah dilecehkan. Yang lain dibakar hidup-hidup, tubuhnya dibelah, atau dijadikan permainan oleh tentara yang tertawa saat darah mengalir. John Rabe dan kawan-kawannya hanya bisa melindungi sebagian kecil. Zona aman yang mereka dirikan jadi tempat satu-satunya harapan. Tapi bahkan di sana pun kekerasan merembes masuk. Mereka menulis laporan. Mereka mengirim surat ke negara-negara barat. Tapi dunia diam. Terlalu jauh, terlalu rumit, terlalu nyaman untuk peduli. Nanking pun menangis. Bukan hanya karena kehilangan, tapi karena kesepian. Karena dunia melihat tapi memilih menutup mata. Apa yang dilakukan para tentara Jepang tidak sekadar tindakan brutal. Itu adalah bentuk pelecehan terhadap kemanusiaan dalam bentuk paling telanjang. Banyak dari mereka menganggap penduduk Nanking sebagai makhluk yang lebih rendah, layaknya binatang buruan. Sebagian besar aksi itu bahkan didokumentasikan dalam foto-foto yang diambil dengan bangga. Diperlihatkan seperti piala, bukan dosa. Ada kisah mengerikan tentang dua perwira yang berlomba memenggal kepala. Saling adu jumlah kepala yang berhasil dipotong dalam satu hari. Ditusuk dengan bayonet. Anak-anak dipaksa menyaksikan orang tuanya disiksa sebelum giliran mereka tiba. Banyak korban yang dimakamkan massal. Kadang bahkan tidak dimakamkan sama sekali. Tubuh-tubuh dibiarkan di tepi sungai Yangtze, membusuk bersama air yang dulu memberi kehidupan pada kota itu. Para penyintas yang lolos pun membawa trauma seumur hidup. Mereka tidak hanya kehilangan keluarga, mereka kehilangan kemanusiaannya. Dan di saat semua ini terjadi, pemerintah Jepang bungkam. Mereka menyebutnya kemenangan. Mereka menyebutnya pembebasan. Padahal, bagi mereka yang hidup di Nanking, itu adalah pemusnahan tanpa makna. Berita tentang Nanking perlahan keluar dari batas Tiongkok. Laporan dari para misionaris dan warga asing mulai diterbitkan di media Eropa dan Amerika. Tapi dunia sudah terlalu sibuk dengan konflik masing-masing. Di barat, perang dunia baru mulai terasa. Di Asia, Jepang masih dipuja sebagian karena kekuatannya. Maka tragedi Nanking tenggelam dalam kabut politik dan diplomasi. John Rabe sekembalinya ke Jerman mencoba memberi kesaksian. Ia menulis jurnal, mengirim surat kepada Hitler,
dan memohon agar pembantaian itu dihentikan. Tapi tak ada tanggapan. Ia bahkan dicurigai sebagai pengkhianat karena bersimpati pada Tiongkok. Hasilnya, ia hidup dalam kemiskinan, dilupakan oleh negaranya sendiri. Butuh waktu puluhan tahun sebelum dunia benar-benar mengakui apa yang terjadi di Nanking. Bahkan hingga hari ini, masih ada pihak yang menyangkal besarnya tragedi itu. Beberapa menyebutnya dilebih-lebihkan. Beberapa berkata itu hanya mitos perang. Tapi bagi mereka yang kehilangan ibu, istri, atau anak pada hari-hari berdarah itu, Nanking bukan mitos. Itu adalah luka yang tak bisa hilang meski waktu terus berjalan. Anak-anak dari para penyintas tumbuh dengan cerita yang tidak bisa diceritakan. Karena terlalu menyakitkan. Karena terlalu gelap. Karena jika diceritakan, mereka harus mengingat. Dan jika mengingat, mereka harus menangis lagi. Maka, Nanking hidup dalam sunyi, dalam bisikan, dalam mimpi buruk yang datang saat lampu dipadamkan. Museum Memorial Pembantaian Nanking akhirnya dibangun. Di sana, tulang belulang korban dipajang. Foto-foto yang ditemukan dari tentara Jepang digantung di dinding. Kesaksian para perempuan, para anak-anak, dan para orang tua dibacakan dengan suara gemetar. Bukan untuk membalas, bukan untuk membenci, tapi agar dunia tak lagi berani melupakan. Namun ironinya, hingga kini masih ada ketegangan antara Tiongkok dan Jepang karena sejarah ini. Setiap kali ada peringatan, ada pihak yang memilih diam. Ada yang berdalih itu masa lalu. Tapi sejarah yang tak diakui akan jadi luka yang terus bernanah. Dan Nanking, ia tetap berdiri. Tapi tanahnya menyimpan jeritan. Udara musim dinginnya masih membawa bau darah. Dan mereka yang berjalan di atas jalan-jalan itu mungkin tidak tahu bahwa mereka sedang menginjak tanah yang pernah menjadi kuburan hidup bagi ratusan ribu jiwa. Apa yang terjadi di Nanking bukan hanya tragedi Tiongkok. Itu adalah kegagalan umat manusia untuk menjaga nurani. Ketika perang menjadi alasan untuk membunuh tanpa ampun, ketika tentara menjadi algojo, ketika dunia memilih diam demi politik, disitulah kemanusiaan benar-benar mati. Nanking bukan hanya sebuah kota. Ia adalah simbol. Simbol bahwa kejahatan bisa terjadi bukan karena ada terlalu banyak orang jahat, tapi karena terlalu banyak yang memilih diam. Kisah ini bukan untuk membangkitkan kebencian, tapi untuk menjaga ingatan, agar kita tidak menutup mata saat kegelapan mulai merayap kembali. Jika kamu percaya bahwa sejarah harus diingat agar tidak kembali terulang, berikan dukunganmu untuk channel Biografi Kilat. Mari bersama-sama menjaga agar suara para korban tidak hilang ditelan waktu. Karena neraka yang terjadi dalam sunyi adalah neraka yang paling berbahaya dari semuanya.